إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan suci Ramadan, di mana kita pada hari ini telah memasuki tanggal 29 Sya'ban 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada kita semuanya dan keluarga kita beserta kaum muslimin untuk dipertemukan di dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa nastaqbilu Ramadan? Bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan? Karena sebentar lagi bisa jadi esok hari kita akan berpuasa, atau kita akan berpuasa lusa pada hari Ahad, dan itu sudah barang tentu kita akan berpuasa ma'asyiral muslimin jika Allah panjangkan umur kita. Maka bagaimana bentuk penyambutan kita di saat tamu yang mulia, bulan yang sangat mulia, bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslimin, bulan yang diidam-idamkan, bulan yang menjadi angan-angan para ulama kalau sekiranya semua bulan yang berjumlah 12 bulan tersebut semuanya adalah bulan Ramadan. Maka bila mana kita melihat para ulama kita ketika di penghujung bulan Ramadan, mereka menangis, mereka terseduh-seduh menangis karena ingin berpisah dengan bulan Ramadan, dan mereka berharap kalau sekiranya bulan-bulan tersebut adalah semuanya bulan Ramadan, karena mereka ingin memanfaatkan waktu, karena ingin mengisi waktu-waktu di dalam bulan Ramadan tersebut untuk kebahagiaan dunia dan untuk kebahagiaan akhirat, yaitu dengan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, seraya beliau mengatakan, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan kepada kalian di dalam bulan tersebut untuk berpuasa. Tuftah fihi abwabul jannah, Allah membukakan di dalam bulan Ramadan pintu-pintu surga. Wa tughlaq fihi abwabul jahim, Allah menutup pintu-pintu api neraka Jahannam. Wa tughallu fihi syayatin, dan semua syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalamnya terdapat satu malam di mana malam tersebut dia jauh lebih mulia daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, maka barang siapa yang terhalangi untuk bisa memuliakan, untuk bisa mendapatkan malam tersebut,
maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan atau dia telah dihalangi dari kebaikan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam memberikan kabar gembira kepada para sahabat dengan kedatangan bulan Ramadan, agar para sahabat dan kaum muslimin betul-betul menyiapkan dirinya untuk memasuki bulan Ramadan tersebut, betul-betul mempersiapkan kalbunya, hatinya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mempersiapkan waktu-waktunya untuk diisi di dalam bulan Ramadan tersebut, benar-benar diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ma'asyiral muslimin, dengan kedatangan bulan suci Ramadan yang sebagai tamu mulia bagi kita semuanya, justru kita mengisinya hanya untuk memuaskan rasa dahaga kita, rasa lapar kita, hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita semata, dengan sibuk berbelanja, dengan sibuk mengurusi makan dan minum sebelum berbuka. Karena bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan nilai-nilai puasa kita. Bulan di mana amal saleh berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kesempatan dengan datangnya bulan Ramadan justru kita sia-siakan bulan tersebut, justru kita sia-siakan waktu-waktunya hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, hanya untuk hal-hal yang bersifat duniawi semata. Maka ma'asyiral muslimin, ada sebagian dari kaum muslimin mengisi waktu-waktunya hanya untuk bersantai-santai, hanya untuk bersenda gurau, hanya untuk bermain-main. Maka hendaknya kita selaku orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dengan datangnya bulan Ramadan, kita mengisi waktu-waktu tersebut, kita menggunakan malam-malamnya untuk mendirikan qiyamul lail, dan kita menggunakan malam-malamnya untuk membaca Al-Quranul Karim, dan kita menggunakan siang harinya untuk memperbanyak tilawatul Quranul Karim, membaca tadarus Al-Quranul Karim, agar dia bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka bagaimana caranya agar kita betul-betul memanfaatkan dengan datangnya bulan Ramadan, betul-betul kita menyambutnya dengan sebaik-baiknya, karena dia sebagai tamu bagi kita semuanya. Maka yang pertama, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bila mana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Maka ini nilai syukur yang sangat besar sekali, di mana sebagian di antara saudara kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak bisa lagi bertemu dengan bulan Ramadan. Akan tetapi kita ma'asyiral muslimin, Allah pertemukan mudah-mudahan kita semuanya dengan bulan Ramadan sehingga kita pantas untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dengannya kita dapat memperbanyak nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya kita dengan datangnya bulan Ramadan bersegera taubat kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bila mana di dalam bulan Ramadan kita tidak pintar dan tidak pandai menggunakannya untuk beristighfar dan bertaubat, maka kapan lagi kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena selaku anak Adam kita memiliki dosa, kita memiliki kesalahan, baik kesalahan tersebut langsung kepada Allah Azza wa Jalla ataupun kesalahan yang kita lakukan dengan sesama manusia. Maka jalan keluar daripada kesalahan tersebut hendaklah kita mensegerakan taubat, mensegerakan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian wahai orang beriman sekalian, agar kalian mendapatkan kemuliaan, kesuksesan.
ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, wahai orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguhnya. Dan ini merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia mensegerakan taubatnya dan senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, dan memilih waktu-waktunya untuk beristighfar kepada Allah. Di antaranya Allah mengatakan wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka memperbanyak untuk mengucapkan istighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan datangnya bulan Ramadan, maka hendaknya kita betul-betul menjaga kualitas, menjaga nilai daripada puasa kita yang kita lakukan. Nabi SAW ditanya, ayus saimina a'zamu ajra, wahai Rasulullah, siapa orang-orang yang berpuasa yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi SAW menjawab, aktsaruhum lillahi dzikra, orang yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan, di saat kita berpuasa dan di dalam bulan Ramadan tersebut, kita memperbanyak untuk mengingat Allah Azza wa Jal lewat tilawatil Quran, dengan cara membaca Al-Quranul Karim. Maka ini adalah sebaik-baik kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qiyamul lail, kemudian kita juga memperbanyak untuk ikut serta dalam salat tarawih, dalam qiyamul lail. Kemudian yang lainnya, yaitu dengan cara bersedekah, kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, betapa karunia Allah Azza wa Jal yang Allah berikan kepada kita, dan di sana ada hak bagi saudara-saudara kita. Kemudian albir wal ihsan, kita berbuat baik dan berbuat kebajikan dengan sesama manusia, dan banyak sekali bentuk-bentuk kebajikan tersebut yang bisa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah birrul walidain, kita berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahim kepada orang-orang yang punya ikatan darah dengan kita, sehingga momentum Ramadan datang kepada kita semuanya, kita betul-betul bisa mengisinya untuk kebaikan-kebaikan, sehingga kita dapat memetik daripada Ramadan ini dengan mendulang pahala yang sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim, wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambut bulan Ramadan, kita berusaha untuk mewujudkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Dalam hadis yang lain, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dipenuhi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia mengetahui sesungguhnya puasa itu datangnya dari Allah, Allah lah yang memerintahkannya. Dalam sebuah ayat yang sering kita mendengarnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dipenuhi dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla, dan dipenuhi dengan harapan bahwa sesungguhnya dia akan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga, dan dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang menjalankan puasanya seperti ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi
maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kecilnya ketika dia melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin, bagaimana cara kita menyambut Ramadan? Maka yang terakhir adalah kita berusaha dengan datangnya bulan Ramadan berlatih untuk terus menjaga kualitas daripada ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Ramadan kepada para hambanya, Allah menutup ayatnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudkan dengan takwa adalah seorang betul-betul berhati-hati. Dan diibaratkan oleh para ulama, orang yang bertakwa itu bagaikan orang yang berjalan di sebuah jalan yang dipenuhi dengan duri, yang dipenuhi dengan beling. Maka dia akan betul-betul berhati-hati untuk mencari jalan yang terbaik, agar jangan sampai kakinya terjerembab, agar jangan sampai kakinya tertusuk duri atau terkena beling. Maka orang yang bertakwa dalam kehidupannya, orang yang bertakwa di atas dunia ini, ketika menjalankan kehidupannya penuh dengan kehati-hatian, mana yang dihalalkan oleh Allah dan mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang syubhat, yang samar hukumnya, dan dia berusaha apalagi yang haram maka jelas dia tinggalkan. Inilah yang dimaksudkan kita dilatih untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena perkara yang halal saja kita tinggalkan di saat kita berpuasa, makan dan minum serta menyalurkan syahwat kita tinggalkan, padahal perkara tersebut dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tapi karena datangnya bulan Ramadan, di saat kita berpuasa, semua perkara tersebut kita tinggalkan. Karena siapa? Karena Allah Azza wa Jalla. Maka perkara yang haram yang telah Allah haramkan, yang dimana kita diperintahkan untuk menjauhkannya, maka sekali-kali jangan kita pernah mendekatkannya kepada diri kita. Jangan sekali-kali kita pernah melanggarnya, karena itu merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan puasa, perkara yang halal saja kita bisa meninggalkannya, apalagi harusnya perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah barang tentu kita bisa meninggalkannya. Maka dengan latihan puasa tersebut kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepadanya. Maka mudah-mudahan puasa Ramadan yang akan datang sebentar lagi, esok atau lusa, mudah-mudahan dapat menjadikan momentum yang terbaik bagi kita semuanya untuk melatih dan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti kelak ketika dijemput oleh Allah Azza wa Jalla berpulang ke rahmatullah membawa hati qalbun yang salim, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sesungguhnya nanti kelak ketika seseorang menghadap kepada Allah, hartanya, anak-anaknya semuanya tidak lagi berguna, semuanya tidak lagi dapat menolongnya. Yang dapat menolongnya adalah hati yang bersih, hati yang salim, hati yang selamat, hati yang dipenuhkan dengan rasa takwa kepada Allah Azza wa Jalla, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum Ramadan ini menjadikan hati kita insya-Allah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan dan kita bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة